Dan prinsip umum yang ketiga adalah tata bahasa. Tata bahasa. Perhatikan tata bahasa pada ayat tertentu atau bagian tertentu yang ingin kita tafsirkan. Ya, setiap bahasa mempunyai tata bahasa. Bahasa Indonesia mempunyai tata bahasa tersendiri. Namun ketika kita ingin mencari tahu secara secara utuh sebuah kata atau ada bagian tertentu dalam Alkitab, maka kita juga harus perhatikan. Kalau dalam bahasa Indonesia, tata bahasa itu kan ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan tempat, waktu, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu ketika kita juga membaca atau ingin meneliti bagian tertentu dalam Alkitab, kita perhatikan tata bahasa dalam bahasa aslinya. Jadi tata bahasa Ibrani dan tata bahasa Yunani itu kita harus perhatikan dengan baik karena ada perbedaan gramatikal antara bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Nanti untuk lebih jelasnya itu akan Anda pelajari di dalam pelajaran bahasa atau dalam mata kuliah bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Tapi saya tidak menjelaskan sejauh hal tersebut. Tapi tidak-tidaknya memberikan gambaran bagi kita ketika kita ingin menafsir Alkitab, kita perhatikan gramatika atau tata bahasa. Jadi mana yang subjek, ini kata ini merupakan suatu predikat, kata kerja, kata benda, kata sifat, atau lain sebagainya. Kita perhatikan sehingga sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Alkitab itu. Ini objek atau ini subjek. Kita harus perhatikan dengan baik. Oleh sebab itu dibutuhkan pemahaman yang lebih mendalam untuk dapat memahami sebuah bahasa. Dan selanjutnya mungkin saya lanjut saja karena memang terkait dengan pembahasan tata bahasa itu ada penjelasan tersendiri. Tapi kalau Anda ingin bertanya ya silakan bertanya, mungkin ada bagian tertentu dalam Alkitab yang ada keterkaitan dengan penjelasan tentang tata bahasa. Saya lanjut saja ke poin selanjutnya dalam prinsip umum. Kita harus perhatikan yang keempat, kita harus perhatikan maksud dan tujuan. Jadi ketika kita ingin menjelaskan atau menafsirkan bagian tertentu dalam Alkitab, kita perhatikan ini penulis ini mempunyai maksud atau tujuan apa. Karena nantinya Anda akan temukan di dalam Alkitab antara penulis satu dan penulis lain, bahkan penulis yang sama menuliskan hal yang mungkin sama ataupun berbeda, dia mempunyai maksud dan tujuan yang sama ataupun berbeda. Jadi perhatikan, kenapa seringkali mungkin kita menemukan di dalam Alkitab bagian-bagian tertentu satu dengan yang lainnya, kita mungkin menganggap ini sesuatu yang kontras. Tetapi ketika kita memahami prinsip secara umum ini, yaitu maksud dan tujuan penulis, terkadang dia menuliskan kata atau hal yang sama, tetapi maksud dan tujuannya berbeda. Makanya kita harus pahami. Nah ini yang mungkin saya sedikit jelaskan, ya penulis atau Paulus dengan Yakobus seringkali dalam menjelaskan tentang iman atau kebenaran ataupun juga tentang perbuatan itu yang seringkali sebagian orang itu tidak memahami maksud dan tujuan yang ingin disampaikan oleh baik Rasul Paulus ataupun juga rasul-rasul yang lain atau penulis-penulis lain itu makanya kita harus kembali lagi melihat. Jadi bukan cuma sekedar kita melihat teks secara konteks seperti itu, tetapi kita juga harus memahami ke dalam lebih jauh ya. Kalau dalam hermeneutik secara umum ada yang lebih jauh melihat secara psikologis daripada si penulis tersebut. Artinya apa sih yang ingin disampaikan? Apa yang ingin disampaikan oleh penulis tersebut? Jadi kita memahami secara objektif kepada penulis tersebut.
Apa sih yang ingin sebenarnya diungkapkan oleh penulis tersebut dengan kata ini, dengan kalimat ini? Itu yang kita harus memang menguasai. Jadi bukan cuma sekedar melihat teks hanya sebuah kata, tetapi juga jangan sampai terjebak dengan teks yang kita menganggap itu ada unsur gaibnya, tetapi teks itu kita memahami ini dituliskan oleh seorang penulis yang diilhami oleh Allah. Kemudian ketika Allah memakai mereka, Allah juga menggunakan secara psikologis atau kepribadian dari penulis tersebut, sehingga ketika Allah ingin mengungkapkan kepada manusia atau kepada kelompok-kelompok tertentu, maka apa yang dapat diungkapkan oleh penulis dibutuhkan penguasaan yang lebih mendalam tentang hal tersebut. Jadi pahami latar belakang, pahami maksud dan tujuan daripada penulis. Kenapa penulis Injil Matius lebih banyak atau lebih cenderung menggunakan istilah kerajaan surga, dan kalau tidak salah kalau penulis Injil Markus lebih banyak menggunakan istilah kerajaan Allah, seperti itu. Nah, nantinya itu lebih jelas Anda akan pelajari di tafsir baik Perjanjian Baru 1, 2, dan 3 secara kategori seperti itu. Jadi yang keempat, perhatikan maksud dan tujuan. Yang kelima, perhatikan latar belakang. Latar belakang ini dia ada latar belakang sosial, latar belakang politik, latar belakang sejarah, latar belakang budaya, latar belakang geografis. Jadi dalam penulisan Alkitab, tulisan-tulisan atau teks tertentu ketika diungkapkan oleh penulis, maka kita harus melihat latar belakang dari penulisan tersebut. Ini apa sih yang melatar belakangi tulisan tersebut? Ada latar belakang sejarahnya atau tidak? Ada latar belakang budayanya atau tidak tulisan tersebut? Ada latar belakang secara sosial atau tidak? Kita harus pahami seperti itu. Nah, coba ketika kita pelajari di dalam Roma pasal 6, coba bisa satu orang bacakan, maju di depan, bacakan Roma pasal 16 ayat 16. Roma pasal 16 ayat 16. Ya, silakan. Ya. Kasih mute suara. Oke, silakan. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Oke, terima kasih. Terima kasih, sudah. Di situ ada kalimat bersalam-salaman kamu dengan cium kudus. Ya, kata cium itu cenderung mengarah kepada sentuhan bibir dengan sesuatu. Entah ke bibir ke ini dahi, bibir ke pipi, ataupun juga bibir dengan bibir. Nah, seperti itu. Kecenderungan dari kata cium tersebut. Nah, ya mungkin saya tidak membahas lebih jauh, lebih panjang lebar tentang hal tersebut. Tapi satu hal yang menjadi inti yang ingin saya jelaskan adalah kita pahami budaya pada saat itu. Budaya bangsa tersebut. Apakah itu menjadi kebiasaan mereka untuk mengungkapkan sesuatu? Maka inilah yang sementara yang kita ingin pahami dalam menafsirkan Alkitab, maka kita harus pahami latar belakang budayanya, latar belakang budaya mereka, seperti itu. Jadi penulis
mengungkapkan sesuatu dengan memperlihatkan atau menuliskan satu budaya yang dijadikan satu kehidupan secara praktis bagi mereka, tetapi tidak dengan serta-merta kebudayaan tersebut kemudian juga kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Seperti itu. Nah, sama seperti contoh lain lagi. Paulus kan dia pernah bernasar, kemudian setelah dia selesai bernasar, kemudian dia mencukur rambut. Nah, itu kebudayaan bagi mereka yang ada hidup dalam perjanjian lama. Tetapi bagi kita di zaman sekarang kan tidak harus seperti itu. Ketika kita bernasar, kemudian setelah selesai kita bernasar, kemudian kita menggunting rambut. Atau tadi saya katakan ketika kita bernasar, maka dia tidak akan menggunting rambutnya. Sehingga kalau dia bernasar selama 2-3 tahun, maka akan panjang sampai di lantai, sampai di tanah rambutnya. Apakah kita bisa melakukan hal seperti itu? Nah, nantinya kalau kita melakukan hal seperti itu, rambut kita panjang, maka dikira kita preman, ya kan? Atau kita rambut panjang. Seperti itu. Atau yang saya maksud rambut panjang itu adalah perempuan. Ya kan, kita tidak bisa seperti itu. Jadi perhatikan latar belakang budayanya. Jadi unsur-unsur budaya yang ada di dalam kitab tidak dengan serta-merta itu juga yang menjadi praktik dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tetapi kita melihat substansi daripada budaya yang ada di dalam Alkitab itu seperti apa, relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya perhatikan budaya. Sama seperti seorang perempuan tidak boleh mengajar. Kira-kira bagaimana penerapannya dalam gereja bagi kita? Ada yang mungkin bisa memberikan pendapat? Seorang perempuan tidak boleh mengajar di hadapan jemaat. Tapi kan kalau di gereja kita banyak perempuan atau wanita yang mengajar di gereja kita. Nah, berarti kalau kita secara harafiah sebagaimana tadi yang saya katakan bahwa harafiah juga tidak sempurna dalam artian semuanya, seluruh bagian Alkitab itu harus ditafsirkan harafiah. Jadi kalau ayat atau kata tersebut seperti itu, jadi harus ditafsirkan sesuai dengan sebenarnya kata tersebut. Nah, oleh sebab itu ketika kita berhadapan dengan bagian seperti yang tadi saya katakan berhubungan dengan budaya-budaya yang ada dalam Alkitab, apakah kita juga harus terapkan dalam kehidupan kita yang ada sekarang ini? Ya kan, seperti itu. Makanya sekali lagi saya mau tegaskan, perhatikan budaya-budaya yang ada dalam Alkitab, kemudian bagaimana relevansinya dalam tatanan kehidupan kita di dalam gereja. Tangkap makna daripada budaya yang ada di dalam Alkitab tersebut. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan mungkin ingin bertanya. Kalau masih kurang jelas, silakan. Ya, silakan maju dan di mute suaranya. Di mute dulu suaranya. Oke. Ya, sudah. Ya, Oke. sudah. Yesus pernah berkata dalam Injil Matius, saya lupa ayatnya, dia bilang kalau misalnya mata bisa cungkil atau tangan bisa potong, apakah ini memang harus begitu atau hanya kiasan gitu? Ya, makanya tadi saya katakan kalau dia metode harfiah atau tafsiran secara harfiah, maka memang harus potong. Harus dipotong, dicungkil matanya. Tetapi kan itu merupakan suatu bahasa kiasan. Bahasa kiasan yang tidak boleh kita artikan secara harfiah. Tidak boleh secara harfiah. Kalau memang secara harfiah, habis semua. Habis ini kita semua. Pasti kalau bahasa di Manado bilang, pokol tangannya, putus tangannya. Matanya tercabut matanya. Karena pasti di antara kita, ya kalau kita jujur, pasti kan
kita semua, kalau jujur ini saya mau katakan, ya atau ya secara pribadilah saya lah. Mata saya ini juga kan kadang-kadang kalau lihat sesuatu yang mungkin indah dan lain sebagainya kan ya terkadang juga memberikan satu stimulus yang dapat mempengaruhi hati saya ini. Nah, itu juga tangan ini juga yang mungkin sering angkat tangan untuk atau menumpang tangan untuk memberkati jemaat atau orang lain. Tangan ini juga yang pernah melakukan perbuatan salah seperti itu. Nah, kalau sudah pernah melakukan perbuatan salah, kalau sesuai dengan dengan ayat tersebut, maka tangan ini harus dipotong. Ya kan, seperti itu. Kalau kita mau tafsirkan secara harfiah, makanya tidak boleh bagian-bagian tertentu yang kita tafsirkan secara harfiah. Makanya juga terkait dengan tadi yang saya ingin jelaskan latar belakang budaya, seorang perempuan tidak boleh mengajar di hadapan jemaat, maka kita juga tidak boleh dengan serta-merta menafsirkan secara harfiah. Makanya kita pahami. Mungkin kita pahami ada unsur budaya yang mungkin kita harus pahami, ini budaya ini sebenarnya ingin menyiratkan tentang sesuatu. Apa sih yang ingin disampaikan oleh Paulus terkait dengan hal tersebut? Ya kan? Nah, itu yang harus kita pahami, latar belakang dari pemikiran Paulus kepada jemaat tersebut. Itu yang seringkali ketika Paulus menyampaikan pesan, menyampaikan nasihat kepada jemaat di Korintus atau di Kolose, di Efesus dan sebagainya, itu seringkali latar belakang pemikirannya berbeda yang ingin disampaikan oleh jemaat A, B dan lain sebagainya seperti itu. Nah, begitupun juga tadi yang ditanyakan ungkapan Yesus itu, kita harus pahami apa sih bahasa tersebut, apa sih makna daripada bahasa atau kalimat tersebut. Nah, kalau bagi orang Yahudi atau mungkin bagi orang ada di sekitar tempat tersebut, bagi mereka itu sesuatu yang mereka pahami, mereka mengerti. Tetapi ketika ini ungkapan ini sudah berada di waktu dan tempat yang sudah sangat jauh, ya kan, sudah 2000 tahunan, dan di tempat yang berbeda budayanya, bangsanya sudah berbeda. Ini yang seringkali terjadi gap, terjadi jurang yang tidak kita bisa ketahui apa sih sebenarnya. Tapi bagi mereka itu paham, mereka mengerti. Tapi Yesus mengungkapkannya dengan hal yang seperti itu. Nah, makanya harus kembali lagi melihat budaya mereka. Ya, mungkin juga sama banyak contoh, ya kan, seperti tidak mudah, sangat sukar seekor unta masuk ke lubang jarum. Ya, bisa saja mungkin menurut budaya mereka ini sesuatu yang merupakan peribahasa untuk mengungkapkan sesuatu. Ya, seperti itu. Jadi banyak sekali di Alkitab itu yang harus kita pahami dengan jelas dan teliti. Seperti itu. Oke, silakan, mungkin ada pertanyaan lain lagi. Ya, jadi nanti mungkin untuk penjelasan secara praktisnya nanti Anda akan belajar di mata kuliah tafsir. Tapi untuk mata kuliah hermeneutik saya hanya ingin menjelaskan instrumen yang kita gunakan. Tadi bahasa saya metode dan prinsip. Tapi kalau dalam bahasa secara umum untuk mengkaitkan dengan mata kuliah atau ilmu-ilmu lain, hermeneutika ini instrumen. Jadi ketika kita mau ingin membedah sesuatu, kita gunakan pakai alat apa? Sama dengan kalau kita mau bedah, orang mau melahirkan, apakah cocok kita membedahnya dengan gunting? Ya kan? Tidak cocok. Pasti akan lari itu orang yang mau dibedah itu, ya kan? Seperti itu. Kan? Gunting kan tidak cocok. Tidak cocok. Ataupun ketika kita ingin memotong kue, apakah cocok kita memotongnya dengan gergaji? Kan tidak cocok. Nah, makanya begitu juga ketika kita ingin menafsir, hermeneutika ini menjelaskan alat mana yang tepat yang bisa kita gunakan untuk menafsir bagian tersebut. Ini kita tafsirkan, lihat konteksnya. Ini kita tafsirkan
kita lihat definisinya, arti kata dalam bahasa aslinya, ya kan? Ini kita harus perhatikan tata bahasanya ini. Tidak boleh kita cuma sembarangan melihat, oh ini kata ini kata ini merupakan kata subjek, ini merupakan kata benda, oh ini kata sifat. Ini bisa terjadi kekeliruan ketika kita ingin menafsirkan antara ini kata benda atau kata sifat, itu akan dapat memberikan makna yang berbeda nantinya dalam penafsiran kita. Akan memberikan makna atau arti yang berbeda. Antara kata kerja berarti dia sedang melakukan, ada aktivitas. Tapi kalau sifat hanya menunjukkan tentang substansi daripada sesuatu atau benda. Nah, ini yang harus kita bedakan. Ya kan? Nah, oleh sebab itu perhatikan dengan baik. Ya, memang ini bukan sesuatu hal yang mudah. Tapi ini sesuatu hal yang sukar, tetapi ketika kita sudah bisa menerapkan hal tersebut, maka kita akan mendapatkan hasil yang efektif dan hasil yang sesuai dengan yang sebenarnya yang kita tafsirkan, seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan lain lagi. Ini Devi ini dari Kalimantan, ini bagaimana? Silakan, belum pernah bertanya. Dari Kalimantan Selatan. Silakan kalau ada pertanyaan. Iya, silakan. Dari Morotai, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Itu Devi tadi mau bertanya kapan nih? Oh, DP mic dah mute. Sudah. Itu sudah. Silakan. So, mute ulang lagi. Silakan. Mungkin tidak bertanya, mungkin ingin menjelaskan bahwa dia tidak mau bertanya, tidak ada yang ingin tanyakan. Silakan yang mungkin dari Morotai. Morotai ada? Itu ada pertanyaan? Evan? Mungkin kata-kata saya yang kurang jelas atau bagaimana yang kurang dapat Jelas. Oke. Jelas. Saya lanjut. Tadi terakhir latar belakang. Ya, ini sebenarnya pembahasannya luas mengenai latar belakang dan harus kita mengkaji di bagian-bagian dalam Alkitab supaya kita paham ketika kita memperlakukan bagian atau ayat di dalam Alkitab, kita memperlakukannya dengan benar atau sebagaimana seharusnya. Yang selanjutnya tadi latar belakang, kemudian perhatikan keseluruhan. Jadi keseluruhan ini juga mempunyai keterkaitan dengan konteks. Jadi keseluruhan itu merupakan sesuatu yang ada paralelisasi bagian atau ayat tertentu dengan bagian ayat atau ayat pada bagian yang lain. Nah, ada keterhubungan, ada keterkaitan. Jadi ini bagian yang merupakan hal yang sama. Nah, ini kebanyakan ada dalam Injil. Jadi cerita-cerita yang sama yang diceritakan juga di dalam kitab, tanda kutip kitab yang lain, dalam Matius, dalam Markus, Lukas, ataupun juga dalam Yohanes, menceritakan tentang cerita yang sama, tetapi dalam menceritakan atau menjelaskannya dengan perbedaan baik kata atau ungkapan yang digunakan, atau juga ada bagian-bagian yang lain yang di bagian lain tidak dijelaskan atau diceritakan, tapi di bagian lain ada, ataupun juga sebaliknya seperti itu. Nah, makanya kita harus paralelisasikan. Kita coba mensinkronisasi bagian yang satu dengan bagian yang lain, sehingga bisa saja atau ada kemungkinan bagian yang lain itu walaupun terlihat ada perbedaan, tetapi sebenarnya ingin melengkapi bagian yang lain, lebih meluaskan
cerita yang sebenarnya yang terjadi pada saat itu. Matius, Markus kan ketika menuliskan Injil tersebut dengan apa yang dia atau yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Seperti Lukas kan kebanyakan dia mendengar informasi dari saksi-saksi. Dia mendapat informasi dari dari orang-orang tertentu yang dapat dipercaya, yang kredibilitas untuk dapat menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa tertentu. Itu kan diungkapkan dalam Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4. Ya kan? Dia mengumpulkan informasi-informasi, kemudian dia teliti, buktikan kebenaran tentang informasi tersebut, baru dia bukukan dan disampaikan kepada Theophilus dan juga kepada jemaat-jemaat yang lain seperti itu. Nah, makanya perhatikan paralisasi bagian-bagian atau ayat-ayat tertentu dalam Alkitab. Cerita tentang Hizkia juga itu ada di dalam dalam Raja-Raja dan juga dalam Tawarik. Cerita yang sama. Begitupun juga cerita ketika bangsa Israel di padang gurun itu diungkapkan dalam Keluaran dan juga ada di dalam Ulangan. Nah, seperti itu. Itu yang harus kita perhatikan sehingga kita tidak melihatnya bagian satu dengan yang lainnya. Alkitab itu bukan merupakan sesuatu hal yang kontras ataupun begini bertolak belakang, tetapi dia sinkron atau saling melengkapi, yang ingin menjelaskan secara utuh dari satu peristiwa atau sesuatu yang ada di dalam keterangan tersebut. Nah, seperti itu. Oke, mungkin ini yang terakhir yang saya ingin jelaskan pada prinsip umum. Ya, sebenarnya banyak ini bisa memakan waktu 3-4 kali pertemuan dengan beberapa contoh yang sebenarnya harus saya jelaskan. Tapi karena waktu terbatas, jadi saya hanya menjelaskan secara teoritis saja, secara pokok-pokok tertentu, pokok-pokok utama pikiran daripada penjelasan tentang hermeneutik tersebut. Nanti berikut mungkin kalau masih ada waktu, kita akan belajar tentang prinsip umum, prinsip khusus. Nah, prinsip khusus itu tadi yang yang ditanyakan. Jadi dalam prinsip khusus itu nanti kita akan memahami gaya bahasa atau kata-kata kiasan. Bagaimana kita melihat gaya bahasa atau kata kiasan. Nah, seperti itu. Silakan terakhir beberapa menit. Silakan kita pergunakan untuk diskusi atau tanya jawab. Ya, mungkin ada ada ayat-ayat tertentu yang Anda belum paham, ya bisa ditanyakan nanti. Kalau masih ada hubungan dengan apa yang saya jelaskan, saya akan coba menjelaskan. Silakan. Tapi saya menjelaskan, maksudnya ketika Anda bertanya, ayat ini seperti apa. Tapi saya hanya menjelaskan, ini kita harus tafsirkan konteksnya. Bagian ini, kita tafsirkan definisinya. Jadi saya hanya menjelaskan, kalau hermeneutika itu hanya menjelaskan alat mana yang efektif yang bisa kita gunakan. Tetapi dia tidak masuk pada kajian secara biblikal. Nanti itu ada pelajaran khusus atau pelajaran tersendiri untuk menjelaskan hal tersebut. Silakan, tinggal 6 menit lagi ini. Ya, silakan. Apa saja yang ada dalam pikiran yang menjadi pertanyaan, silakan, tidak apa-apa.